Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah tabarakallah, kita bisa berjumpa lagi. Dan terlebih saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, ya, yaitu termasuk bulan yang Allah haramkan, yang Allah sucikan, ya, 4 bulan di dalam setiap tahunnya: Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Rajab kali ini kita memasuki, ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 2. Ini biasa, sama seperti Ramadan, ya, mana duluan lebaran, mana belakangan, biasa. Yang penting nanti lebarannya samaan, mudah-mudahan. Baik. Intinya pada Rajab ini adalah bahwasanya ingin kami mengingatkan kembali dalam setiap majelis-majelis bahwasanya tidak ada kekhususan ibadah dalam bulan Rajab. Baik itu salat, zakat, puasa, umroh, haji dan sebagainya. Ya, bahkan haji tidak ada. Ya, tidak ada orang haji di bulan Rajab. Karena dari itu tidak ada amalan khusus di bulan-bulan ini, ya, entah itu dengan istilah sholat raghaib, sholat di awal Rajab, dilaksanakan mungkin di malam hari dengan berapa rakaat, kemudian nanti membaca surat ini, membaca surat ini. Tidak pernah ditemukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat ini. Hanya dikatakan sholatnya orang-orang Palestina. Tapi bukan berarti orang-orang Palestina ketika melaksanakan sholat ini belum tentu dia bisa menjadi sebuah dalil. Karena dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Pernah tidak dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau pernah tidak dilakukan di zaman sahabat? Jadi ibadah itu bukan hanya karena berkenaan dengan kebaikan, yang penting baik. Yang dilarang bukan masalah sholatnya, cuman pengkhususan sholatnya, inilah yang menjadi permasalahan kita. Maka tidak ada dalil yang menentukan untuk sholat semacam ini, apalagi dengan bau-baunya, ya, mohon maaf, dengan bau-bau palsunya. Siapa melakukan ibadah ini, dia akan mendapatkan pahala sekian, 700-800 tahun sekian. Ini biasanya memang hadis maudhu diciptakan dalam rangka untuk, ya, menyemangati manusia supaya beramal. Memang itu tujuannya hadis palsu. Tidak ada hadis palsu, ya, artinya dibuat jauh sama Al-Quran, enggak, tapi sengaja dibuat beramal soleh. Ini jamaah rahimakumullah. Maka tidak ada sama sekali tuntunan. Begitu juga tentang puasa. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Yang mau yang mau puasa silahkan. Ya, sebagaimana puasa-puasa yang sudah dijalankan. Yang terbiasa puasa Senin Kamis silahkan. Yang terbiasa puasa Daud silahkan. Yang terbiasa puasa 3 hari pada setiap bulannya, Ayyamul Bid, juga silahkan. Lakukan itu. Artinya pertahankan amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan-bulan selainnya. Ya, kenapa? Karena amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab atau di bulan Haram
pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, ini amalan-amalan, apalagi amalan sunnah ya, yang biasa kita lakukan, sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, kalau bisa ya kencengkan, dijaga. Ini akan berlipat-lipat. Ini baru sholat belum sholat wajibnya. Ini yang dipertahankan lagi. Ya. Jadi apa yang sudah menjadi tuntunannya, laksanakan semampunya. Kalau memang bukan tuntunan, ya sudah, ngapain dilakukan? Kalaupun ada orang tetap memaksa, ya sudah, terserah saya dong. Orang mbah saya ngajari begini, kiai saya ngajari, terserah saya. Oh ya silahkan, kami tidak pernah maksa. Ya, saya tidak pernah ngasih uang Anda untuk keluar. Ya, silahkan Anda melakukan apapun, silahkan, itu hak Anda. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan, yang mau kafir silahkan, yang mau beriman silahkan. Karena sifat dari dakwah itu adalah sekedar menasehati. Tidak ada boleh unsur paksaan. Yang bisa memaksa hanya siapa? Penguasa. Penguasa baru berhak. Kalau kita hanya rakyat biasa, ya sudah, hanya memberitahu, ketika tidak dilakukan, ya ketika memang itu dilaksanakan, itu berdasarkan izin Allah. Allah yang ngasih dia petunjuk. Kalau dia tidak ngikuti apa yang kita ucapkan, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Ngapain ngambil pusing? Itu yang diurusi. Ya, ini jamaah rahimakumullah, ya, karena dakwah sifatnya adalah menasehati. Silahkan mau ikut, monggo, tidak ikut juga tidak apa-apa. Tidak memaksa. Ya, tidak buat klek-klek tempat, apa namanya istilahnya? Tidak nyesak-nyesai. Begitu juga umrah, tidak ada umrah yang khusus di bulan Rajab. Harus pokoknya disunnahkan. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Memang ada, Nabi pernah melakukan umrah dan bertepatan waktu itu adalah bulan Rajab. Bertepatan bulan Rajab waktu itu. Ya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, bukan berarti Nabi nyuruh, tidak. Tidak ada pernah riwayat yang mengatakan lakukan umroh di bulan Rajab. Siapa yang melakukan umroh di bulan Rajab akan mendapatkan ini, dan itu. Tidak pernah. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Saat ini banyak pasti ketika bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban, semua ya, bulan Muharram akan mulai muncul berita-berita yang kita, masyarakat kita, kaum muslimin, masih istilahnya, mohon maaf, kadang-kadang males. Ya pokoknya yang penting baik, lakukan. Tidak baik, tinggalkan. Urusan palsu maupun tidak, nomor sekian. Yang penting itu adalah baik. Ya silahkan, itu hak Anda untuk melakukannya. Tapi ingat, urusannya adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan babun man hazal bi syai'in fihi dzikrullah wa awil Qur'an awil Rasul. Yaitu kita sudah membahas sedikit tentang apa namanya? Pelecehan. Ya, pelecehan bukan, mohon maaf, ya, pelecehan di sini adalah pelecehan terhadap Allah, ya. Pelecehan terhadap ayat-ayatnya, tanda-tandanya, atau pelecehan terhadap rasulnya, para nabinya. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah, ya, yaitu tentang summa i'lam annal ulama ikhtalafu fi man sabballaha aw rasulahu aw kitabahu. Orang-orang yang mengejek, melecehkan Allah, Rasul atau kitab, apakah diterima taubatnya? Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang pertama, ya, yaitu tidak diterima. Ya, orang yang melecehkan Allah atau Rasul dan sebagainya, taubatnya tidak diterima. Ini kalangan Hanabilah. Yang kedua, innaha tuqbal, tetap diterima.
Ya, idza alimna sidqu taubatihi ilallah. Kalau memang kita mengetahui bahwasanya dia jujur. Ya, taubatnya itu adalah taubat yang jujur. Ya, bukan taubat yang mohon maaf ya sekedar, kadang kan sekarang ada pelaku yang melakukan sesuatu dalam rangka popularitas untuk viral. Nanti mintanya maafnya pun dilakukan dalam rangka untuk viral lagi. Ya, yang diterima taubatnya adalah yang sidqu taubatihi, yang benar, jujur dalam taubatnya. Ini sudah dibahas oleh para asatidzah yang lain bagaimana taubat yang benar, taubat yang sesungguhnya. Ya, itu kalau yang dia lecehkan atau istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dan yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau taubatnya benar, maka dia diterima. Adapun apabila dia illa an-nasabar rasul, kecuali orang yang menghina Rasul, ya terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatuhu wa yajibu qatluh, diterima taubatnya tetapi dia tetap dibunuh. Saya ulangi, ini perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, bahwasannya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menghina, melecehkan, dengan gaya-gaya melecehkan Rasulullah, taubatnya diterima tetapi dia tetap dibunuh, eksekusi. Ya. Bi khilafi man sabballah, berbeda dengan orang yang melecehkan, mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha tuqbal taubatuhu wa la yuqtal. Kalau dia melecehkan Allah, dia diterima taubatnya kalau memang benar dan tidak dibunuh. Ya, li'anna haqqallah dunar haqqur rasul. Bukan berarti di sini haknya Allah itu lebih rendah daripada haknya Rasul, bukan itu maksudnya. Ya, bal li'annallaha, justru Allah sendiri yang mengabarkan, akhbarona bi'afwihi, justru Allah mengabarkan tentang ampunannya. Ya, an haqqihi, bahkan pengampunan ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tabal 'abdu ilaihi bi annahu yaghfiruz dzunuba jami'a. Kalau dia memang betul-betul, kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah itu menghapus seluruh dosa. Dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad terhadap orang-orang yang berlebihan terhadap dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapus seluruh dosa tanpa terkecuali. Ya, kalau dia bertaubat. Allah menghapus dosa apapun itu. Bahkan dosa yang paling terbesar dilakukan oleh seorang manusia adalah dosa kesyirikan. Apakah Allah bisa mengampuni? Bisa, dengan cara apa? Taubat. Kan gitu. Ya. Yang syirik saja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertaubat secara benar, jujur, taubatan nasuha, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Adapun sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun tentang orang yang menghina Rasul, itu dari dua hal. Pertama, amrun syar'iyyun. Ya, bahwasanya Rasulullah itu adalah amrun syar'iyyun, perkara syar'i, likaunihi Rasulullah, karena memang Allah yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Amrun syakhsi likaunihi minal mursalin. Begitu juga perkara pribadi beliau likaunihi minal mursalin, termasuk salah satu di antara para rasul-rasulnya. Maka dari itu yajibu qatluhu lihaqqihi rasul. Maka wajib dia dibunuh. Wajib dia dibunuh meskipun dia sudah
bertaubat. Ya, wa yuqtal ba'da taubati ala annahu muslim, dan dia dibunuh, ya, dibunuh setelah dia taubat dan dia terhitung sebagai seorang muslim. Fa idza qutila, maka kalau dia dibunuh, ghassalnahu, silahkan dimandikan, wa kaffanahu, dikafani, wa shallaina alaih, dan silahkan salatkan, wa dafnahu ma'al muslimin, dan silahkan dikubur di kuburan kaum muslimin. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam, inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau mengarang sebuah kitab namanya As-Sarimul Maslul fi Hukmi Qatli Sabir Rasul, atau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Wa dzalika li'annahu istihana bi haqqir Rasul. Kenapa? Karena dia sudah melecehkan haknya Rasulullah SAW. Wa kadza law qadhafahu, seandainya ada orang yang mengqadzaf, menuduh Rasul itu berzina. Rasul kan sudah ini nih, ya, Rasulullah SAW sudah wafat. Sekarang seandainya ada orang yang mengatakan, oh, Muhammad itu berzina, dia, ini qadzaf namanya, maka fa innahu yuqtal, dia dibunuh, wala yujlad, tidak dipecut. Kan hukum qadzaf itu, jamaah rahimakumullah, pada aslinya hukum qadzaf itu seperti ini: menuduh seseorang yang dia tidak melakukan zina atau saksinya kurang. Soal kehormatan ini dalam syariat wajib dia mendatangkan berapa saksi? 4. Semuanya harus laki, tidak boleh perempuan. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain masih bisa saksi 2, kalau perempuan bisa double. Ya, dalam hal-hal yang lain silahkan didouble. Tapi kalau dalam hal seperti ini tidak bisa diterima kecuali saksinya adalah para lelaki. 4-4-nya. Sudah sering saya katakan, masalah perzinahan ini bukan sekedar hanya masuk kamar, ya, atau sekedar mesen hotel. Belum bisa. Ya. Jadi orang berzina dikatakan dia sebagai saksi ketika dia melihat, kemaluan seorang laki masuk kemaluan perempuan. Diibaratkan seperti orang, ini ring, dia begini. Ingat tuh kayak film WCW dulu, ya, tinju, smackdown yang gitu dulu. Begini-begini kan wasit itu, agar jelas apakah ini masuk. Mohon maaf, kalau seandainya ada seorang laki dengan perempuan, mohon maaf saya lagi, biar kita jelas, tumpuk-tumpukan, tidak pakai baju, berani antum mengatakan zina? Tumpuk-tumpukan ini, tidak pakai baju keduanya. Berani mengatakan zina? Antum sendiri sekarang begini, lihat. Mungkin bayangan kita, siapa mau kuat kayak gitu? Tapi yang namanya zina itu adalah, mohon maaf, seorang saksi. Namanya saksi itu berarti kan ini nih, melihat nih. Yang namanya zina itu apa? Masuknya az-zakar, kemaluan laki, ke perempuan. Mohon maaf nih, 1 senti aja masuk. Di luar itu kok, di luar tegang itu. Ya, 1 senti aja masuk itu sudah dinamakan zina. Jadi tidak sembarang menentukan orang itu yang sudah ada di depannya langsung begini aja belum bisa, ya, apakah itu bisa dikatakan zina atau tidak. Apalagi hanya sekedar masuk hotel.
Kalau dalam syariat kayak video yang mungkin beredar dulu itu tuh enggak kanggo. Apa namanya? Enggak. Ya enggak inilah, enggak bisa dijadikan sebagai acuan. Namanya kamera. Tetap kalau dalam Islam itu harus ada saksi atau pengakuan dari si pelaku dan pelaki. Ya kedua-duanya atau satunya mengakui. Nabi saja waktu itu ada seorang perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, apa laki apa perempuan? Ya Rasulullah, saya berzina. Ditinggal sama Rasul. Enggak langsung enggak langsung ditanggapi, enggak langsung dirumui sama Rasul. Wih, kamu berzina? Enggak. Ditinggal sama Rasul. Lagi dicari, ya Rasulullah, saya berzina. Ditinggal sama Rasul. Sampai seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini soal kehormatan. Maka hukum qazaf itu adalah hukuman orang yang menuduh berzina, ya, padahal tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Atau dia melihat sendiri, saksinya kurang, dia hanya sendiri saja. Atau saksinya cuman 3. Semuanya sama-sama ngelihat. Karena nanti pasti hakim akan bertanya, di mana dia melakukan perzinahan? Jam berapa? Ya. Detik berapa? Menit ke berapa? Pasti akan ditanya. Kalau salah semuanya, anggaplah ini satu dia melihat pada jam sekian, yang satu melihat jam sekian, ini jam sekian, ya 4 orang saksinya, tidak kanggo. Tidak kanggo. Walaupun 4 orang, karena 4 orang itu harus melihat pada detik itu, menit itu, jam itu, hari itu. Ini perzinahan. Dalam rangka tidak ada lain, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan. Kenapa? Kalau orang sudah dianggap zina, keturunannya nanti aduh kamu ini anak hasil zina. Ini namanya qazaf. Ya, bukan hanya itu, kadang-kadang qazaf itu dimunculkan dengan kata sindiran. Kok muka anaknya kayak ini ya, tetangganya. Ini qazaf jamaah. Kok mirip ini, bapaknya putih, ibunya putih. Ini kok hitam, mirip tetangganya ini. Nggak ada kulitnya hitam. Kadang kan ada begitu. Hati-hati, ini namanya qazaf. Ya, meskipun tidak langsung, tapi ini namanya bahasa sindiran. Apa maksudnya dia mengatakan mirip anak tetangga? Apa hukumannya? 80 kali cambukan. Yang melihat saja secara jelas itu bisa dicambuk, dicambuk, apalagi baru sekedar mesen kamar hotel. Oh, si fulan sama si fulana masuk hotel berdua. Ya, tidak bisa dikatakan dia berzina. Maka siapa yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzina, bukan diqazaf tapi dibunuh. Kenapa? Secara tidak langsung dia sudah melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in qila, jika ada yang dikatakan, alaisa qad sabata anna minan nas man sabbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa qabila minhu wa atlaqahu. Bukankah telah ditetapkan di kalangan, artinya sebagian ada seseorang, ya, ada yang menjelekkan Rasul dan diterima taubatnya, bahkan dilepaskan sama Rasul. Ini mungkin nanti, apakah hari ini kita bahas atau nanti atau besok, ya. Kan ada sebuah cerita, ya, bahwasannya ada yang pernah mengejek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
dan diterima taubatnya dan bahkan dibebaskan. Terus bagaimana tentang cerita ini? Ujibah, maka beliau menjawab sendiri, bala hadza sahih. Betul, ini cerita sahih. Di zaman Rasul pernah dicelecehkan. Ya, bahkan diterima taubatnya, qabila minhu. Ya, qabila minhu, diterima, kemudian dibebaskan. Lakin hadza fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini di masa hidupnya beliau. Wa qad asqata haqqahu. Ya. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya, amma ba'da mautih fala nadri. Adapun setelah beliau wafat, la nadri. Apakah Rasul memaafkan atau tidak? Kalau Allah jelas. Karena Allah itu tidak mati. Ingat perkataannya Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Berarti masih ada kesempatan. Kalau yang dihina adalah Allah, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi kalau yang dihina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dimaafkan atau tidak? Allahu a'lam. Ya. Fananfudhu ma narahu wajiban, maka kita melaksanakan apa yang wajib fi haqqihi man sabbahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hak siapa yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila ihtimalu kaunihi yu'fa anhu aw la yu'fa mujibu li tawaqquf. Ada yang mengatakan ya sudah, kita kan enggak tahu nih karena Rasul sudah wafat, ya sudah biarin aja. Kita enggak tahu, ada yang tawakuf. Ya tawakuf itu artinya ya sudah nyerah. Angkat tangan, ya terserahlah. Ya, dia enggak mau mengeksekusi atau juga tidak ingin tidak mengatakan eksekusi atau juga tidak mengatakan tidak. Hanya tawakuf, angkat tangan, enggak tahu. Ya. Bagaimana kalau begitu saja kita tawakuf saja? Ya, innahu la yujibu tawakuf. Ini tidak boleh tawakuf li'annal mafsadah hasalat bisabab. Kenapa? Karena kerusakan ini muncul karena ada pelecehan. Wartifa'u asar hadza sab ghairu ma'lum wal aslu baqa'uhu. Maka ini harus tetap dijalankan. Ya. Ya, harus tetap dijalankan supaya menjadikan pelajaran bagi yang lain, ya. Irtifa' asar, mengangkat bekas hadas sab, ya, atau menghilangkan menghilangkan bekas daripada cacian ini ghairu ma'lum, tidak diketahui. Wal aslu baqa'uhu, berarti dia masih tetap ada. Ya, karena wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah wafat, kita tidak tahu apakah Rasul, ya sudah kita hukumi secara aslinya. Ya, fa in qila alaisal ghalib, jika dikatakan bukankah biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam afa amman sabbahu, biasanya Rasul itu memaafkan siapa-siapa yang melecehkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ujiba bala, betul. Wa rubbama kana fi hayatir Rasul. Ya betul, itu sekali lagi di kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza afa qad tahsulu al-maslahah wa yakunu fi dzalika ta'lif. Ya, kadang-kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf dalam rangka apa? Ta'lif, untuk menjinakkan hati. Ada maksudnya. Tapi maksudnya di sini bukan dalam rangka untuk kebutuhan pribadi Rasul, tidak, dalam rangka ta'lif. Ta'lif itu kan mu'allaf, menjinakkan hati orang. Begini loh akhlaknya Rasul tuh begini. Ya, walaupun dicaci maki, diludahi, di apapun, Rasul itu maha pemaaf. Bukan maaf. Ini Rasul itu adalah seorang yang pemaaf. Ya. Maka dari itu, kama annahu sallallahu alaihi wasallam ya'lamu a'yanal munafiqin. Lihat, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengetahui tentang secara pasti siapa-siapa orang
munafik. Betul apa enggak? Rasul tahu enggak orang-orang munafik yang sezaman dengan beliau? Tahu enggak? Tahu. Ya, tahu siapa orang-orang munafik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ya artinya salah satunya adalah Huzaifah al-Yaman. Ya, Huzaifah al-Yaman disebut dengan sahibus sirri, pemegang rahasia Rasul. Apa rahasianya? Rahasia nama-nama atau daftar list nama-nama orang munafik. Dari mana Huzaifah tahu? Dari mana? Gak mungkin Huzaifah ngarang sendiri. Kenapa? Karena ini urusan adalah urusan iman. Rasul tahu kepada siapa ya rahasia ini harus disampaikan. Kita saja kadang-kadang suruh pegang rahasia, subhanallah. Iya saya rahasia nanti. Pas lagi ngopi nyeletuk dia, cuk. Rasul tahu siapa pemegang yang cocok megang rahasia ini siapa. Ya, berarti di sini Rasul tahu siapa ya orang-orang munafik di kalangan orang-orang zaman itu. Ya, walam yaqtuluhum. Tetapi Rasul tidak membunuh mereka. Li'alla yatahaddatsun nas, supaya jangan sampai orang-orang nanti mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Berarti yang diberlakukan oleh Rasul adalah berlaku atau perlakuan secara zahir. Ingat ini perlakunya ya. Rasul muamalahnya adalah muamalah secara zahir. Padahal Rasul tahu dia adalah orang munafik. Sehingga Rasul pun tidak pernah membunuh mereka. Dalam rangka apa? Supaya orang-orang tidak ngomong Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena kita akan melihat secara zohir. Ya, lakinnal an law alimna ahadan bi'ainihi minal munafiqin laqatalnahu. Tapi kalau di zaman sekarang kita melihat ada orang munafik, laqatalnahu, pasti kita akan membunuhnya. Sekali lagi bahasa kita di sini antum jangan salah kaprah. Ini adalah hak penguasa. Orang yang murtad berhak atau tidak dibunuh? Berhak atau tidak? Berhak atau tidak? Berhak. Ya, orang yang murtad berhak untuk dibunuh. Ya. Lakinnal an law alimna ahadan bi'ainihi minal munafiqin, kan tetapi kalau pada zaman ini diketahui secara pasti dia adalah orang munafik, dia boleh dibunuh. Qala Ibnul Qayyim mengatakan, inna adama qatil munafiqi al-ma'lum innama huwa fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqat. Sesungguhnya tidak dibunuhnya orang-orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya, ya, itu hanya terjadi di zaman masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Hanya pada waktu itu saja. Supaya tidak terjadi anggapan Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Tapi kalau setelah itu lain lagi. Ya, ini jamaah rahimakumullah, mungkin ini baru kita bahas tentang muqaddimah orang-orang yang menghina, melecehkan Rasul, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah orang yang melecehkan Rasul, dia kalau dia bertaubat setelah habis melecehkan, maka taubat kalau dia benar, maka taubatnya diterima kalau dia jujur, tapi dia tetap dibunuh. Ya.
Yang dia taubat aja dibunuh, apalagi yang enggak taubat. Ya kalau dia enggak taubat, berarti bisa nanti dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu ditabani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu di kuburan kaum. Wal iyadzubillah, komplit. Ya, jadi tidak perlu bayar rukun kifayah. Baik, itu mungkin sebelum saya lanjut dengan masuknya ke ayat dan hadis. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau sektor Syiah yang menuduh berzina, pelacur? Siapa? Menuduh siapa? Padahal beliau kan istrinya Rasul. Beda. Ya, kalau yang itu beda. Kalau selain daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya yang dihina, itu kalau dia dikatakan zina, dia dikozaf, ya, dicambuk. Karena kalau Rasul dikatakan berzina, ini bukan masalah zina atau tetapi ini adalah tentang pelecehan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang itu dia secara hukum pemerintah harus dicambuk. Terus kalau nggak dicambuk gimana? Ya udah, tanggung jawab pemerintah. Ada, Taib? Ini ada seorang janda tiba-tiba punya anak, padahal suaminya nggak ada. Nggak mungkin itu, nggak ada. Apalagi masuk angin bisa hamil gitu kan? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada, ya. Bisa saja ada suaminya. Mungkin dia nikah siri, suaminya datang jam 12 malam, berangkat sebelum subuh. Bisa saja kan gitu. Itu namanya ada tapi tidak ada. Misalnya tadi kan misalnya pulang ke Pelatang itu dia jual hotel karena wajib punya saksi. Tapi nggak ada saksi, terus dihukumi seperti apa mereka? Gimana? Gimana? Dihukuminya seperti apa nih mereka ya? Yang gimana tadi? Ulangi. Ada pulang sama Pelatang misalnya nyewa hotel. Nyewa hotel terus. Kan digebrak gitu kan? Ya. Tapi itu dia tuh kan ada saksi untuk mengatakan bahwa mereka itu berzina. Dihukuminya seperti apa mereka? Karena mereka nggak tahu. Taib. Nanti itu urusan pemerintah sudah itu. Ya, itu urusan pemerintah. Jadi hasil penggerbekan, digerebek, itu urusan mereka sudah. Kalau itu ya pasti dikena takzir. Ya, kan tidak boleh berduaan seorang laki dengan perempuan. Apa? Bukan. Takzir namanya. Takzir itu adalah hukuman yang tidak, artinya apa namanya? Tidak ada semacam ini. Orang yang melakukan korupsi kan tidak boleh potong tangan, tapi dia harus ditakzir, diberikan hukuman dalam rangka, tapi hukuman tidak boleh melebihi batas potong tangan, harus di bawah daripada itu, takzir namanya. Jadi ini yang berhak nanti adalah penguasa. Apakah bagaimana? Allahu a'lam. Kalau hukum kearifan lokalnya dinikahkan sebetulnya. Apa? Kalau hukum kearifan lokalnya dinikahkan ya. Ya silahkan kalau. Ya. Tapi yang jelas hasil penggerebekan tidak bisa, ya, tidak boleh dikozab. Kozab itu menuduh orang berzina. Itu namanya kozab. Kalau zina jelas. Kalau dia zinanya belum apa namanya? Zina ghairu muhson. Ada kan dua, zina muhson dengan zina ghairu muhson. Zina muhson itu adalah zinanya orang yang sudah menikah.
dia sudah pernah menikah sah, sudah pernah ngerasai dia zina, maka yang ini dirajam. Tapi kalau dia zina ghairu muhson, dia wajar, namanya orang belum kawin kan kemana-mana pikirannya. Kemudian dia melakukan itu, maka dia harus dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ini ghairu muhson. Berarti ini kan tidak tahu ini apakah dia berzina atau tidak. Kecuali kalau dia ada pengakuan, maka wajib dilihat dari dua sisi ini. Dia muhson atau ghairu muhson. Allahu a'lam. Kalau direkam, Hah? kalau direkam, Kalau ada pengakuan dari dia, kena. Ya, seumpama si fulan mengatakan, si fulana mengatakan saya berzina, kena. Boleh dirajam. Tapi ada yang mengatakan, oh enggak dirajam, paling dipenjara 1 tahun. Gimana? Ya udah, itu hak, ya itu kembali kepada pemerintah. Gimana Ustaz ketika mungkin dulu zaman Rasulullah itu, apakah hukum itu berlaku hanya untuk muslim atau non muslim juga ketika Kedua, semuanya berlaku. Hukum itu semuanya berlaku, apalagi masalah hudud. Ya, kalau ini dibebaskan, nanti contoh seorang kafir membunuh orang muslim, gimana? Apakah dia wajib dikisos? Wajib. Kafir membunuh kafir, seumpama ini pemerintahan adalah pemerintahan muslim, di bawahnya ada orang muslim dan ada orang non muslim. Ketika mereka melakukan ada ini pembunuhan, ya sudah wajib dikisos, berlaku tetap. Allahu a'lam. Ya. Kalau pembuktian jenayah lewat tes DNA. Tes DNA Ya. tidak. Tes DNA tidak ganggu. Yang sudah ditentukan syariat hanya apa? Saksi, 4 orang saksi dan apa lagi satu lagi? Apa namanya? Pengakuan. Ditutup. Nggak ganggu. Sudah nggak bisa. Karena ini syariat soalnya, bagian syariat tidak bisa seperti itu. Kecuali kalau dia sudah begini seret, ngaku enggak nih? Ya saya ngaku. Nah, itu kan berarti dia karena pengakuan, bukan karena video. Kalau dia nggak ngaku tapi ketemu bekas-bekasnya yang sudah salah itunya, Kasurnya gitu. Kasurnya. misalnya maninya atau apa ya kodoknya. Ya siapa tahu dia tidak melakukan itu kan? Mohon maaf, siapa tahu dia apa namanya? Masturbasi. Siapa tahu dia melakukan itu. Kita kan tidak tahu. Kalau itu mohon maaf, kalau belum masuk tidak boleh dikatakan zina. Walaupun mohon maaf, walaupun air atau spermanya netes di kasur. Belum tentu. Jangan galak gas. Santai. Kalau misalkan sudah lengkap ya, videonya ada saksinya 3 cuma kurang 1 aja saksi. Nggak boleh. Terus hari ini punya rejalnya ini sudah menceraikan dia. Nah, gimana rejal ini benar atau enggak dan seperti itu? Maksudnya? Dia kan misalkan ketahuan di satu hotel dan 3 orang sudah melihat lah. Nah, cuma kan kurang 1 nih, syaratnya kan kurang 1. Si rejalnya ini mau nyerahin si harinya ini gitu loh kan. Nah, Suaminya, istrinya berarti selingkuh. Ya, istrinya selingkuh. Oh, gitu. Suaminya benar nggak secara syariat padahal saksinya belum lengkap gitu kan? Gini, suami itu berhak. Tetapi ketika ada yang melakukan itu tidak otomatis merusak hubungan pernikahan, tidak. Tapi hak suaminya. Silahkan kalau dia mau di istilahnya apa ya, mau dibuang silahkan. Tapi kalau dia mau mempertahankan juga silahkan. Boleh apa tidak dipertahankan?
Mau? Tapi itu kan hak suami. Kita tidak bisa maksa. Ya, tapi tidak secara langsung pernikahan langsung terputus. Kalau mau sabar, kalau mau kuat-kuatan, monggo dipertahankan. Tapi kalau pingin, ya udah. Tunjukkan dong laki-laki punya. Jangan kayak anggora gitu. Nggak boleh. Apa ya? Selain dia bisa mengatakan lebih selain itu dia hukumin bisa sampai memurtadkan. Yang mana itu? Misalkan dia ada orang muslim tapi dia jahil misalnya nabi kita. Itu tuh bisa digolongkan Kalau dia menghina Rasul. Kalau jahil tidak. Tidak. Kalau dia jahil tidak. Nanti kita akan bahas di pertemuan ini. Ya, kalau jahil tidak. Allahu a'lam. Jazakumullah khairah. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.